Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih di pembelajaran bab bilangan. Kita akan membahas pemangkatan bilangan bulat, operasi hitung campuran, serta bagaimana menentukan KPK dan FEB. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, pada bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat ini dicontohkan dengan 3 pangkat 2 atau bisa juga disebut 3 kuadrat. Ya. Bilangan 3 ini disebut dengan bilangan pokok dan bilangan 2 ini merupakan pangkatnya atau eksponen dari bilangan pokok tersebut. Pemangkatan suatu bilangan dapat diperoleh dengan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contohnya di sini. Tentukan hasil pemangkatan berikut. Yang pertama, 10 pangkat 2. Di sini bilangan pokoknya 10, maka kita tulis perkalian berulangnya. 10 dikali 10. Berapa hasilnya? Ya, betul, 100 ya. Sekarang nomor 2. Negatif 3 dipangkatkan 4. Nah, di sini berarti kita tulis perkalian berulangnya. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 lalu dikali negatif 3. Kita mulai menghitung 2 bilangan negatif yang pertama ya. Negatif 3 dikali negatif 3 ya positif 9 ya. Lalu negatif 3 dikali negatif 3 ya 9 juga. Nah, sekarang kita tinggal kalikan nih. 9 dikali 9 berapa? 81. Bisa dipahami ya. Kita coba contoh yang lain. Nomor 3. Negatif 9 ditambah 5. Kemudian di sini kita pangkatkan 3. Nah, untuk menghitungnya kita selesaikan dulu nih yang di dalam kurung, ya. Negatif 9 ditambah 5. Berapa negatif 9 ditambah 3? Ditambah 5. Ya, negatif 4. Nah, untuk mendapatkan negatif 4 ini, jika belum dikuasai dengan baik, silakan simak video yang pertama ya. Linknya bisa dicek pada kolom deskripsi ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Negatif 4 dipangkatkan 3 berarti negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Kita selesaikan dulu negatif 4 dikali negatif 4 ya. 16. Baru kemudian kita kalikan dengan negatif 4. Yang hasilnya 16 dikali negatif 4 sama dengan ya. Karena di sini bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya akan bilangan negatif. Jadi tinggal 16 dikali 4. 64. Jadi hasilnya negatif 64. Kita coba contoh yang lain. Tentukan nilai X jika X pangkat 3 sama dengan 216. Yang ini X-nya pangkat 3 ya, sama dengan 216. Nah, X pangkat 3 sama dengan, karena di sini X-nya pangkat 3, maka di sini juga kita tulis bilangan yang berpangkat 3. Nah, bilangan yang berpangkat 3 ini yang hasilnya 216 itu berapa? Ya, bilangan itu adalah 6. Nah, sekarang X pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Pangkat 3-nya kita coret. Nah, jadi hasilnya X sama dengan 6. Ya, inilah nilai dari X tersebut. Bagaimana? Mister harap bisa dipahami dengan baik ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, silahkan klik pada link di pojok kanan atas ini ya. Oke,
sekarang kita lanjutkan pada operasi hitung. Operasi hitung yang sudah kita pelajari di video yang pertama, ada operasi hitung tambah kurang. Tambah kurang ini menempati tangga pertama ya dari tangga operasi yang akan kita buat di sini. Kemudian kita juga sudah belajar operasi hitung kali bagi pada video kedua terdahulu ya. Kali bagi menempati tangga operasi kedua. Lalu yang barusan kita pelajari operasi pangkat. Operasi pangkat dan akar menempati tangga ketiga. Lalu yang terakhir, walaupun ini bukan operasi hitung, tapi sering kita temui nih dan selalu kita dahulukan penyelesaiannya dibandingkan dengan operasi hitung yang lainnya ini, yaitu tanda kurung berada pada tangga 4 tingkat paling atas. Tangga operasi ini menunjukkan suatu operasi yang berarti yang menunjukkan tingkatan suatu operasi, yang berarti tingkatan lebih tinggi harus didahulukan perhitungannya. Jadi jika kita temukan dua operasi, maka yang pertama kita dahulukan perhitungannya untuk operasi yang lebih tinggi, dan yang kedua perhitungan yang dimulai dari kiri jika memiliki tingkatan yang sama. Sekarang perhatikan contoh operasi hitung campuran berikut ya. Tentukan hasil operasi hitung campuran berikut. Yang pertama, 27 ditambah 28 dikali 3. Di sini terdapat dua operasi ya. Ada operasi tambah dan kali. Perhatikan pada tangga operasinya. Operasi kali lebih tinggi daripada operasi tambah. Maka kita dahulukan operasi perkaliannya, yakni 28 dikali 3. Untuk angka 27 dan operasi yang belum kita hitung tambah ini kita tulis aja dahulu ya. 28 dikali 3 berapa? Ya, 84. Jadi 27 ditambah 84 hasilnya 111. Ya, sekarang nomor 2. 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Di sini terdapat 3 operasi, yaitu kali, tambah, dan bagi. Kita mulai dengan 2 operasi yang pertama, yaitu kali dengan tambah. Ya, yang lebih tinggi kali. Jadi kita dahulukan perkaliannya. 12 dikali 5, 60 ya. Nah, lalu pada 2 operasi berikutnya, yang ini tambah dengan bagi. Yang mana yang kita dahulukan? Ya, bagi ya. Nah, untuk yang tambah ini kita tulis saja dulu. 32 dibagi negatif 8. 3 bilangan positif dibagi negatif hasilnya bilangan negatif. 32 dibagi negatif 8 hasilnya negatif 4. Untuk bilangan negatif kita beri tanda kurung ya. Jadi 60 ditambah negatif 4 hasilnya 56. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga di sini. 8 ditambah dalam kurung negatif 3 ditambah 4 dikurang dalam kurung negatif 6 dibagi 3. Kita lihat 2 operasi yang pertama, ditambah dengan tanda kurung. Maka yang kita dahulukan adalah tanda kurung. Yang tidak kita dahulukan kita tulis dulu ya. 8 ditambah negatif 4 ditambah negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1 ya. Nah, sekarang 2 operasi yang berikutnya, kurang dengan tanda kurung. Kita dahulukan yang kurung. Tanda kurangnya kita tulis dulu. Negatif 6 dibagi 3 negatif 2. Kita beri tanda kurung bilangan negatifnya ya. Nah, sekarang di sini ada 2 operasi lagi nih. Ini operasinya ternyata dia pada tingkat yang sama.
tambah dengan kurang. Kita dahulukan yang kiri, ya, 8 ditambah 1, 9. Kemudian diingat nih, kalau ada pengurangan pada operasi bilangan bulat, maka supaya lebih mudah, ubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan, ya. Kita ubah nih, kurang jadi tambah. Karena kurang jadi tambah, maka negatif 2 kita ubah menjadi kebalikannya, yaitu positif 2. Nah, sekarang 9 ditambah 2, berapa 9 ditambah 2? 11. Begitu. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, perhatikan di sini ada operasi kurangnya pada video sebelumnya. Untuk memudahkan, maka ubah pengurangan menjadi operasi penjumlahan, ya. Oke, kita lanjut pada menentukan KPK dan FVB. Di sini contohnya, tentukan KPK dan FVB dari bilangan berikut. Yang pertama, 28 dan 42. Untuk menentukan KPK dan FVB di sini, Mister menggunakan cara tabel, ya. Cara tabel ini dipilih karena alasannya yang pertama, tabel ini lebih mudah digunakan. Kemudian yang kedua, lebih cepat dalam menentukan KPK dan FVB-nya. Oke, sekarang pada buku tulis, tulislah angka 28 dan 42 seperti ini. Lalu kita buat garis sehingga membentuk tabel seperti ini. Pada bagian kolom kiri ini untuk menempatkan bilangan yang habis membagi minimal 2 bilangan yang ada di bagian dalam tabel. Perhatikan bilangan 28 dan 42 ini termasuk bilangan genap, ya. Berarti habis dibagi 2, ya. 28 dibagi 2 berapa? 14. Lalu 42 dibagi 2 berapa? Ya, 21. Sekarang ada 14 dan 21. Habis dibagi berapa? Ya, habis dibagi 7. 14 dibagi 7, 2. Lalu 21 dibagi 7, 3. Nah, selesai tabelnya. Sekarang kita cari FVB-nya dulu. Bilangan yang digunakan adalah bilangan pembagi. Bilangan pada kolom kiri ini, ya. 2 dengan 7. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke. Sekarang KPK-nya. Bilangan yang digunakan adalah bilangan pembagi yang ini juga, ya. Bilangan pembagi yang kiri ini 2 dengan 7, jadi 2 dikali 7. Lalu bilangan sisa, ya. Bilangan sisanya itu bilangan yang paling bawah ini, 2 dengan 3. 2 dikali 3. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali 7, 14. Lalu 2 dikali 6, 2 dikali 3, 6. Kita selesaikan 14 dikali 6, 84, ya. Nah, inilah FVB dan KPK-nya. Sekarang soal nomor 2. Masih menentukan KPK dan FVB, ya. Di sini dengan 3 bilangan. Pada buku tulis, silahkan tulis nih, 50, 84, dan 90 seperti ini. Lalu kita buat garis-garis yang membentuk tabel seperti ini. Pada bagian kolom kiri ini nanti kita gunakan untuk menempatkan bilangan yang habis membagi minimal 2 bilangan yang ada di dalam tabel, ya. Nah, perhatikan bilangan 50, 84, dan 90. Ini kan bilangan genap. Berarti habis dibagi 2. 50 dibagi 2, 25. 84 dibagi 2, 42. Lalu 90 dibagi 2 berapa? Ya, 41.
Nah, di sini sekarang ada 25, 42, 45. Nah, perhatikan angka 25 dengan 45 satuannya masing-masing 5. Berarti habis dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. 42 dibagi 5 berapa? Ya, hasilnya kan tidak habis, ya kan? Maka kita tulis 42 saja ya. Jadi di sini yang ditulis hanya yang habis dibagi. Nah, karena 42 tidak habis dibagi 5, berarti 5-nya ini kita lingkari ya. Kemudian 45 dibagi 5 ya 9. Nah, sekarang ada 5, 42 dan 9. Habis dibagi berapa? Nah, di sini ada 42 dengan 9. Nah, kedua bilangan ini habis dibagi 3. 5 dibagi 3 kan tidak habis. Kita tulis saja 5-nya. Kemudian 3-nya kita lingkari. 42 dibagi 3, 14. 9 dibagi 3, 3. Nah, ini tabelnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan mencari FVB-nya. FVB itu berarti bilangan yang digunakan bilangan pembagi ya, bilangan yang ada pada bagian kiri tabel ini, tapi yang hanya dapat membagi ketiga bilangan yang ada pada tabel, berarti hanya angka 2 saja. Nah, tidak ada lagi yang lain, berarti FVB-nya 2. Sekarang kita cari KPK-nya. Untuk KPK, bilangan yang digunakan adalah seluruh bilangan pembagi, yaitu 2, 5, dan 3. Ya, 2 dikali 5 dikali 3. Lalu sisa bilangannya, yaitu 5, 14, dan 3. Kita kalikan ya, 5 dikali 14 dikali 3. Begitu. Sekarang kita hitung. Kita hitung 2 dikali 5, 10. Lalu 3 dikali 3, 9. Lalu 5 dikali 14, 70. 10 dikali 9 dikali 70 berapa? Ya, 6.300. Oke, sudah kita dapat FVB dan KPK-nya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, silakan diulang-ulang videonya ya, dan banyak latihan soal ya, karena tidak ada belajar matematika tanpa latihan soal. Oke, sekarang kita lanjutkan soal cerita pada KPK dan FVB. Edo membaca buku di perpustakaan setiap 6 hari sekali, Adi setiap 4 hari sekali, dan Adik setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 26 Juli mereka membaca buku di perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan membaca buku di perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, perhatikan di sini ada kata setiap kan? Nah, ya kan? Nah, kata ini menunjukkan pengulangan untuk kegiatan, ya. Terjadi pengulangan kegiatan membaca di perpustakaan. Nah, maka ini termasuk soal KPK. Kita akan mencari KPK dari 6, 4, dan 8. Lalu kita buat tabelnya seperti ini. Nah, perhatikan 6, 4, dan 8 ini bilangan genap, berarti habis dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Lalu 8 dibagi 2, 4. Nah, di sini ada 3, 2, 4. Yang habis dibagi itu ada 2 dan 4 ya, bilangan genap berarti habis dibagi 2. 3 dibagi 2 tidak habis, kita tulis saja 3-nya, 2 kita lingkari. 2 dibagi 2, 1. Lalu 4 dibagi 2, 2. Nah, sekarang berarti ini tinggal sisa ya, 3, 1, 2. Oke, sekarang kita tinggal cari KPK-nya ya, untuk seluruh bilangan ya, baik pembagi maupun sisa bilangan. Kita tulis 2 dikali 2, lalu 3,
dikali 1 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 4 dikali 6, 24. Nah, 24 ini berarti apa? 24 ini berarti hari, ya. Mereka akan membaca buku di perpustakaan bersama-sama lagi setelah 24 hari. Lalu yang ditanya di sini adalah tanggal berapa? Pada tanggal 26 Juli mereka membaca di perpustakaan bersama-sama, ya. Berarti 24 hari setelah 26 Juli, kita tulis 26 Juli ditambah 24 hari. Juli itu 24 hari, ya. Nah, untuk sampai 31 hari, maka 26 Juli ini kita tambah 5 hari, ya, supaya 31 hari. Dari 24 hari ini, ya, tersisa 19 hari, ya. Nah, 5 ditambah 19 hari itu 24 hari. Nah, 19 hari ini menunjukkan tanggal pada bulan setelah bulan Juli, yaitu Agustus. Jadi 19 Agustus. Kita simpulkan, jadi mereka akan membaca di perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal 19 Agustus. Berikutnya contoh soal cerita, ya. Soal yang kedua. Terdapat 84 buku tulis, 56 pensil, dan 140 penghapus. Jika buku tulis, pensil, dan penghapus tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut, ya. Nah, perhatikan di sini terdapat kata dibagi rata, ya. Dibagi rata ini menunjukkan pengelompokan dengan jumlah yang sama. Maka ini termasuk soal FPB. Kita selesaikan menggunakan tabel, ya. Kita tulis 84, 56, dan 140. Lalu kita buat garisnya membentuk tabel seperti ini. Nah, ketiga angka ini bilangan genap, berarti habis dibagi 2. 84 dibagi 2, 42. Lalu 56 dibagi 2, 28, 140 dibagi 2, 70. Nah, ketiga bilangan ini juga ternyata masih bilangan genap, berarti habis dibagi 2. 42 dibagi 2, 21, 28 dibagi 2, 14, 70 dibagi 2, 35. Nah, perhatikan di sini 21, 14, 35 habis dibagi berapa? Ya, habis dibagi 7, ya. 21 dibagi 7, 3, 14 dibagi 7, 2, 35 dibagi 7, 5. Nah, selesai untuk tabelnya. Sekarang kita akan mencari FVB-nya. Nah, FVB itu berarti bilangan yang digunakan adalah bilangan pembagi, ya, pada kolom kiri ini. Nah, kebetulan tidak ada yang dilingkari, berarti ini seluruhnya nih. 2 dikali 2 dikali 7. 2 dikali 2, 4, lalu dikali 7. Sama dengan 28. Nah, 28 ini berarti 20 anak. Nah, kita simpulkan, banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Oke, sampai di sini teman-teman bisa paham kan, ya? Nah, silakan ditonton ulang, ya, video pembelajarannya untuk pemahaman yang lebih baik. Atau jika masih ada yang kurang dipahami dari pembahasannya, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terus nantikan video pembelajaran selanjutnya, ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.